Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlina dengan NIM 2222111060 dari kelas Ilkom A. Yang terhormat Pak Rahmat Karim, SSI, MSI, selaku dosen mata kuliah komputasi lunak. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang saya review yang berjudul Penerapan Fazly Mamdani untuk Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Laptop oleh Ali Ikhwan, Lailatul Rubiyah, Ajeng Windy Pratiwi, dan Ahmad Rayaldi dari Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai abstraknya terlebih dahulu, di mana saat ini laptop merupakan salah satu kebutuhan bagi pekerja maupun pelajar. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi beramai-ramai membuat laptop dengan model dan spesifikasi masing-masing. Banyaknya pilihan laptop yang ada saat ini membuat masyarakat menjadi kebingungan. Maka dari itu, dibutuhkanlah sistem pengambil keputusan yang akan membantu masyarakat dalam memilih laptop yang sesuai dengan kriteria dan anggaran yang diinginkan. Kriteria yang dimaksud antara lain berdasarkan pada layar, harga, serta kapasitas laptop. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode Fazly Mamdani untuk mendapatkan hasil penelitian dalam menentukan jenis laptop yang sesuai berdasarkan dari data-data yang akan diteliti. Penulis juga menggunakan software MATLAB dengan tujuan untuk mempercepat proses dalam pengolahan data. Berkaitan dengan itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai SPK, di mana SPK merupakan sistem berbasis perangkat lunak interaktif yang dimaksudkan untuk membantu pengambil keputusan menyusun, menganalisis, dan memanipulasi informasi dari data raw, dokumen, kerangka kerja, dan model bisnis untuk mengidentifikasi, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. SPK juga adalah aplikasi program komputer yang digunakan dalam situasi tertentu untuk menganalisis data bisnis dan menyajikannya sehingga pengguna dapat membuat keputusan bisnis dengan lebih mudah. Selanjutnya mengenai logika Fazly, di mana himpunan Fazly adalah kelas objek dengan kontinum nilai keanggotaan. Set tersebut dicirikan oleh fungsi keanggotaan atau karakteristik yang memberikan setiap anggota sebuah nilai yang berkisar antara 0 dan 1, oleh Zadeh dan Alif 2018. Selanjutnya saya akan membahas operator logika Fazly, di mana dalam hal ini, ada beberapa operator logika Fazly yang digunakan, antara lain yang pertama adalah irisan, di mana merupakan operator AND yang didapatkan dengan cara mengambil nilai keanggotaan yang terkecil dari elemen-elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah gabungan atau union, yang dimana merupakan operator OR yang didapatkan dengan cara mengambil nilai keanggotaan yang paling besar dari elemen-elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah komplement atau negasi, di mana merupakan operator NOT yang didapatkan dengan cara mengurangi nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 1. Selanjutnya adalah fungsi keanggotaan. Langsung saja pada contohnya yang pertama yaitu 1, representasi linear naik. Nah, di sini adalah representasi dari linear naik, yaitu berupa kurvanya, di mana fungsi keanggotaannya adalah ketika X lebih kecil sama dengan A, maka nilainya adalah 0. Namun ketika X lebih kecil daripada B dan lebih besar sama dengan A, maka cara menentukan X-nya adalah X kurang A dikali dengan B kurang A. Namun ketika X lebih besar dari sama dengan B, maka nilainya adalah 1. Kemudian yang kedua adalah representasi linear turun. Di sini adalah kurva untuk linear turun. Dan untuk fungsi keanggotaannya adalah ketika X lebih kecil sama dengan B dan X lebih besar sama dengan A, maka cara menentukan nilainya adalah A kurang X diper dengan B kurang A. Namun ketika X lebih besar sama dengan B, maka nilainya adalah 0. Lanjut yang ketiga adalah representasi linear segitiga, dan ini adalah kurva untuk segitiga, dan untuk fungsi keanggotaannya adalah ketika X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C, maka nilainya adalah 0. Namun ketika X lebih kecil sama dengan B dan X lebih besar sama dengan A,
maka cara mendapatkan nilai X-nya adalah X dikurang A diper dengan B dikurang A. Selanjutnya adalah ketika X lebih kecil sama dengan C dan X lebih besar sama dengan B, maka cara menentukan nilainya adalah B kurang X diper dengan C kurang B. Selanjutnya yang keempat adalah representasi kurva trapesium. Ini adalah kurva trapesium dan untuk fungsi keanggotaannya adalah ketika X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan D, maka nilainya adalah 0. Namun ketika X lebih kecil sama dengan B dan X lebih besar sama dengan B, maka cara menentukan nilainya adalah X kurang A diper dengan B kurang A. Selanjutnya, ketika X lebih kecil sama dengan C dan X lebih besar sama dengan B, maka nilainya adalah 1. Namun ketika X lebih besar sama dengan D, maka cara menentukan nilainya adalah D kurang X diper dengan D kurang C. Selanjutnya adalah metode Fuzzy-Mamdani, di mana proses pengambilan keputusan dengan menggunakan metode Fuzzy-Mamdani dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah pembentukan himpunan fuzzy, yang kedua aplikasi fungsi implikasi, yang ketiga adalah komposisi aturan, dan yang keempat adalah defazifikasi. Selanjutnya kita akan berlanjut pada tahapan penelitiannya, di mana pada penelitian ini, penulis menetapkan 4 variabel input. Yang pertama layar, yang kedua harga, yang ketiga memori, dan yang keempat prosesor. Dan 1 variabel output yaitu keputusan. Nah, ini adalah variabel yang dimasukkan dan ini adalah outputnya. Selanjutnya, ada 4 tahapan yang harus dilalui untuk memproses output dengan metode Mamdani. Yang pertama, kita akan melakukan pembentukan himpunan fuzzy. Yang pertama, kita akan membentuk variabel ukuran layar. Adapun gambar himpunan fuzzy untuk variabel ukuran layar adalah di samping ini, input variabel layar. Kemudian, untuk memperjelas grafik di atas tadi, ada pada keterangan tabel yang di bawah ini, di mana ketika himpunan fuzzy-nya kecil, maka domainnya kisaran 11-14. Ketika sedang, maka 13-15. Dan ketika himpunan fuzzy-nya besar, maka domainnya 17-18. Selanjutnya untuk variabel harga, ini adalah kurva untuk variabel harga. Dan untuk memperjelasnya, langsung saja kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana ketika himpunan fuzzy-nya murah, maka domainnya dari 100 sampai 300. Untuk normal dari 400 sampai 600, dan untuk mahal 600 sampai 100. Selanjutnya untuk variabel kapasitas memori. Dan ini adalah kurva untuk kapasitas memori. Dan untuk memperjelasnya, langsung saja kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana ketika himpunan fuzzy-nya kecil, maka domainnya adalah kisaran 0 sampai 3. Kemudian ketika sedang 4 sampai 7. Dan ketika himpunannya besar, maka domainnya 5 sampai 12. Selanjutnya, yang keempat adalah variabel prosesor, dan ini adalah kurva untuk variabel prosesor. Dan untuk memperjelasnya lagi, bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana ketika himpunannya kecil, maka domainnya kisaran 0 sampai 6. Kemudian ketika himpunannya sedang, maka domainnya 8 sampai 12, dan ketika himpunannya besar, maka 14 sampai 18. Dan semua nilai domain ini didapatkan dari kurva yang telah dibuat. Oke, selanjutnya adalah mengenai variabel input, di mana di sini ada 3 output. Yang pertama tidak beli, dipertimbangkan, dan beli. Di mana untuk memperjelasnya lagi bisa kita lihat pada tabel di bawah ini, di mana ketika himpunan fuzzy-nya tidak beli, maka domainnya kisaran 0 sampai 20. Dan ketika dipertimbangkan, maka domainnya 15 sampai 50. Dan ketika himpunan fuzzy-nya beli, maka domainnya adalah 50 sampai 100. Selanjutnya, kita akan beralih pada contoh kasus atau kita akan studi kasus mengenai materi yang kita sudah bahas tadi. Langsung saja, di sini soalnya adalah dari data spesifikasi laptop diambil data merek Asus VivaBook A407UA, di mana sampil ukuran 14 inci, harga $90, memori sebanyak 4 GB, dan prosesornya Intel Core 3. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal ini. Yang pertama caranya adalah kita melakukan pembentukan himpunan fuzzy dulu.
Yang pertama, himpunan fazi untuk ukuran layar 14 inci terletak pada kurva kecil. Untuk yang kecil adalah 14 kurang 14 diper dengan 14 kurang 13. 14 dan 13 ini diperoleh dari nilai domain pada materi sebelumnya. Dan rumus yang digunakan adalah rumus yang kedua, di mana ketika nilai X itu lebih kecil dari B dan X lebih besar dari B. Langsung saja, 14 kurang 14 sama dengan 0, 14 kurang 13 sama dengan 1, sehingga 0 per 1 sama dengan 0. Kemudian untuk ukuran sedangnya adalah 15 berdasarkan domain yang kita jelaskan sebelumnya, sama dengan 15 per 13 dikurang 14 per 13, sama dengan 2 per 1, menghasilkan 2. Selanjutnya, yang kedua adalah himpunan fazi untuk harga, di mana di sini harganya semua adalah 390, terletak pada kurva normal. Untuk normalnya, kita menggunakan rumus X kurang A diper B kurang A, menghasilkan 390 dikurang 100 dari domain yang kita jelaskan sebelumnya terletak pada himpunan murah. Kemudian 390 diper dengan 100 menghasilkan 290 diper 290 sama dengan 1. Kemudian kita cari lagi untuk himpunan murahnya, di mana 390 kita kurangi dengan 400 diper dengan 390 kurang 400 sama dengan minus 90 diper dengan minus 90, hasilnya adalah 1. Lanjut, yang ketiga adalah himpunan fazi untuk kapasitas memori 4 GB, dan nilai 4 GB ini terletak pada kurva sedang. Kemudian kita cari yang dari kecilnya dulu, di mana menggunakan rumus D kurang X diper dengan D kurang C, sama dengan 4 kurang 3 diper dengan 4 kurang 3, sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Dan lagi-lagi semua nilai ini kita peroleh lagi dengan dari domain sebelumnya. Kemudian untuk ukuran normal adalah 4 kurang 7 diper 4 kurang 7 sama dengan minus 3 diper minus 3 sama dengan 1. 7 ini dari harga sedang. Oke, selanjutnya untuk yang keempat adalah himpunan fazi untuk prosesor Core 3, dan nilai Core 3 terletak pada kurva kecil. Untuk kurva kecilnya adalah kita menggunakan rumus X kurang A diper B kurang A, sama dengan 3 kurang 0 diper 3 kurang 0, sama dengan 0,3 diper 1, hasilnya 0,3. Oke, selanjutnya langkah yang kedua adalah kita akan melakukan pengumpulan atau aggregation berdasarkan hasil falsifikasi yang didapat bahwa rule yang terlibat berjumlah 6 rule, yaitu jika ukuran layarnya kecil dan harganya normal, dan kapasitas memori normal, dan prosesor kecil, maka keputusannya dipertimbangkan. Untuk predikatnya adalah ukuran layar, iris harga, iris kapasitas memori, iris kamera yang minimal ukuran layarnya 14, harga 90, kapasitas 9, prosesornya Core 3, minimal untuk harga adalah 0, minimal untuk layar adalah 0, harganya 1, kapasitas memorinya 1, dan prosesornya 0,3. Hasilnya adalah 0,3. Hasil minimumnya adalah 0,3. Selanjutnya, rule yang 11 adalah jika ukuran layarnya sedang, dan harganya normal, dan kapasitas normal, dan prosesornya kecil, maka keputusannya dipertimbangkan. Untuk predikat 11 adalah ukuran layar, iris harga, iris kapasitas memori, iris kamera, yang minimal ukuran layarnya 16, harga 90, kapasitas memori 4, dan prosesor Core 3. Minimalnya untuk layar adalah 2, harganya 1, kemudian memori 1, dan prosesor 0,3. Dan minimalnya sama dengan hasilnya 0,3. Kemudian lanjut pada yang ketiga, yaitu komposisi aturan, sama dengan maksimal 0,3, kemudian 2, 1, 1, 1, menghasilkan 1. Ini adalah hasil dari pengumpulan atau aggregation sebelumnya.
Selanjutnya kita akan difalsifikasikan, di mana Z sama dengan 0,3 kali 0 ditambah 0,3 kali 50 ditambah 2 kali 50 diper dengan 0,3 tambah 0,3 ditambah dengan 2 menghasilkan 115 diper dengan 2,6. Hasilnya adalah 44,2 yang berarti outputnya adalah dipertimbangkan. Dan di bawah ini merupakan hasil pengujian menggunakan MATLAB yang hasilnya adalah 52,1, sementara perhitungan manual tadi adalah 44,2 yang memiliki selisih sebesar 8,1. Namun tetap saja masih dalam rangnya yang sama dan memiliki keputusan yang sama juga, yaitu dipertimbangkan. Sehingga untuk kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, yang pertama, sistem fuzzy dalam sistem ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang ada hubungannya dengan masalah pemilihan pada pembelian laptop. Yang kedua, pengujian terhadap hasil keputusan pemilihan laptop menggunakan fuzzy Mamdani untuk konsumen dalam pemilihan laptop berdasarkan kriteria yang diberikan. Yang ketiga, setelah menggunakan sistem ini, dapat menentukan pemilihan laptop dengan hasil yang objektif berdasarkan kriteria yang ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.